Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada. Kali ini kita di program Halo Polisi dan sudah hadir tamu kita dari Polresta Balong, Oke, selamat pagi. Bapak Agus Sulistyo, Kabak SDM Polresta Balong. Apa kabar Pak Agus? Sehat semuanya, selamat pagi juga untuk rekan-rekan LPPL, Pak ya? LPDL Kabupaten Tabalong yang Oh iya. setia. Oke, kenalkan Pak, saya Tono Pak. Oh, alhamdulillah. Oke, Ya. saya Agus dari Biro Dari SDM, SDM Pak ya. SDM Polresta Balong. Pak, saya panggil Pak Agus saja boleh? Betul, boleh? Oke, Pak Agus boleh cerita dulu nih Pak Agus, apa sumber daya manusia SDM itu Pak ya, di betul. Polresta Balong itu menangani apa saja Pak? Untuk sumber daya manusia yaitu menangani yang pertama untuk pembinaan anggota. Pembinaan anggota, kedua termasuk karir, termasuk yang mau sekolah, yang mau nikah. Ya mau nikah? Betul? Oh iya? Betul. Oke. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan personil Pak ya? Yang mau sekolah, oke. Kedua yaitu mau naik pangkat dan sebagainya, Pak. Banyak, Oh Nji. begitu ya, jadi urusan-urusan personalia lah Betul, katakanlah begitu personalnya, ya. betul. Pak Agus, sebelum kita lanjut perbincangan kita boleh ya, barangkali netizen di luar sana pengen bergabung, bertanya dengan Pak Agus terkait pokok bahasan kita kali ini Pak Agus ya, boleh ya? Betul. Silakan. Oke, silahkan buat Anda yang pengen bergabung mumpung ada Pak Agus di line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat Facebook, kolom komentar Facebook, silakan ajukan pertanyaan mumpung ada beliau ini. Jadi kita mendapatkan informasi yang akurat begitu ya Pak Agus ya. Betul. Kalau lewat orang lain bisa saja melenceng keakuratannya begitu ya. Silakan. Terkait dengan penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2025 ini. Betul. Nah, jadi Pak Agus bisa disampaikan Pak Agus, kapan pembukaan dan berakhirnya pendaftaran calon ini Pak? Apa yang mendasari setidaknya dulu Pak untuk penerimaan ini? Untuk penerimaan calon polisi di seluruh Indonesia, khususnya di Polresta Balong, sudah dibuka mulai 5 Februari sampai dengan 6 Maret nanti, Pak. Sampai 6 Maret Pak ya? 2026. Oke. Ya. Oh jadi cukup. 25 ulangi. Oh 25. 2025. Kalau oke. 26 panjang banget Pak ya? Panjang, oke, saya ulangi. Oke. Mulai tanggal 5 Februari kemarin sampai 6 Maret 2025. Yaitu dari akpolnya, bintaranya, termasuk untuk tam-tamannya. Oh jadi semua tingkatan, Semua tingkatan. waktunya sama Pak ya? Sama, oke. Pak Agus, kalau boleh cerita nih Pak Agus, kan tidak mudah ini jadi anggota Polri nih Pak Agus ya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus ini. Bisa dijelaskan syaratnya apa Pak Agus? Boleh, yaitu syaratnya harus sehat jasmani dan rohani, wanita dan perempuan, laki-laki perempuan. Oh begitu, laki-laki dan perempuan Pak ya. Dengan umur persyaratan yaitu di sini umurnya sudah 17 tahun, 7 bulan pas masuk pendidikan. Oh begitu. Oke, 17 tahun 7 bulan. Jadi dia sudah lepas SLTA lah. Betul. Langsung untuk kriteria yaitu untuk laki-laki untuk tingginya 165 minimal, oke. Untuk perempuannya 163. Oh gitu. Sehat jasmani dan rohani. Itu yang penting Pak ya. Oke. Ada lagi syarat-syarat lain Pak, misalnya syarat khusus misalnya? Apakah tidak buta warna mungkin? Itu termasuk sehat Pak tadi. Oh gitu. Iya, termasuk sehat jasmani rohani. Oke. Dan perlu ada surat keterangan dokter kah? Nanti semuanya ada perlengkapan di situ di persyaratan. Lengkap nanti persyaratannya nanti disampaikan oleh rekan-rekan kami. Oke. Oke. Pak Agus, ngobrol dengan Pak Agus ini mengasihkan ini. Karena apa namanya? Apalagi ini kaitannya dengan penerimaan anggota Polri, Pak ya. Betul, Pak. Pak Agus boleh diceritakan kepada teman-teman di LPPL tahapan-tahapannya apa Pak? Artinya kan biasanya kita masukkan berkas dulu begitu, terus setelah berkas apalagi gitu Pak. Kira-kira supaya masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota Polri mereka bisa tahu tahapan-tahapan penerimaan anggota Polri ini Pak. Oke, ulun sampaikan yaitu untuk persyaratan dulu Pak. Oh ya? Persyaratan umum yaitu warga negara Indonesia, pria atau wanita.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani disertai surat keterangan dari institusi atau dari kesehatan. Yang selanjutnya, tidak pernah dipidana atau berurusan dengan hukum. Oh iya. Betul. Langsung yang terakhir, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Berkelakuan baik. Iya. Ya, kalau uraan itu nggak bisa. Nggak bisa, karena ini sebagai sikap, sebagai contoh kepada guru masyarakat. Suri tauladannya masyarakat. Suri tauladan masyarakatnya. Jadi nggak sembarangan, Pak ya. Artinya pribadinya juga harus baik, begitu kan ya. Tidak dipungut biaya yang terakhir. Oh ya? Betul. Ini yang tidak dipungut biaya, Pak ya. Tidak dipungut biaya. Artinya yang kemarin viral polisi bayar-bayar itu tidak benar itu, Pak ya? Tidak benar itu, Pak. Tidak benar itu. Oke, itu sudah dibantah oleh Pak Agus bahwa polisi berurusan dengan polisi harus bayar itu tidak benar. Tidak benar, Pak. Ya. Silakan kalau memang ada dimintai sesuatu oleh beberapa orang dan sebagainya, penipuan, silakan nanti laporkan ke Polres yang terdekat atau Polsek. Silakan. Baik. Melanjut pertanyaan saya tadi, Pak, tahapan-tahapan untuk pendaftarannya apa saja, Pak? Yaitu untuk persyaratan, yaitu mendaftar ke bisa mencari informasi ke SDM Polres Tabalong atau di lain Polres. Sementara kami di Polres Tabalong. Di Polres Tabalong ya. Melengkapi persyaratannya, melengkapi persyaratan administrasi. Langsung bisa mendaftar ke Polres. Baik. Untuk apabila yang nggak jelas, tanya aja lah. Kulak-kulak masyarakat warga Tabalong, saudara silakan langsung hubungi di Polres Tabalong di SDM Polres Tabalong. Untuk penutupan tanggal 6 ya, 6 Maret 2025 masih 2 hari. Silakan mumpung ada waktu masih silakan segera mendaftar. Mendaftar ya. Silakan. Kalau misalnya tidak jelas tanya ke bagian SDM, Pak ya. SDM. Kadang-kadang masyarakat ini kalau berurusan, apalagi masuk kantor polisi berurusan itu agak ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Bagaimana, Pak, komentar Anda, Pak? Sebenarnya tidak ada, tidak Pak. Perlu, silakan tidak perlu, humanis dan sebagainya. Pelayanan sekarang polisi berubah sudah. Wis, mantap, Pak ya. Mantap. Sudah lebih ramah begitu, Pak ya. Seperti Pak Agus ini ramah orangnya. Alhamdulillah. Pak Agus, adakah kuota, Pak Agus, penerimaan untuk Tabalong misalnya dijatah misalnya 10 orang putra, 10 orang putri. Jadi kalau melebihi itu tidak bisa, atau ada kuota itu kah, Pak Agus? Sementara belum ada informasi kuota. Namun silakan yang berkenan, yang mau berminat silakan bergabung. Mendaftar mumpung ada kesempatan. Mumpung masih ada 2 hari. Oke, Pak Agus, masih ada kesempatan kata Pak Agus ya. Pak Agus, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita pada segmen berikutnya, Pak Agus ya. Sekali lagi kita undang teman-teman yang pengen bergabung, netizen yang pengen bergabung, mumpung ada Pak Agus di sini. Beliau adalah Kabak SDM Polres Tabalong. Pembicaraan kita terkait dengan penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2025. Bapak AKP Agus Sulistyo. Oke, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali saya undang Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat komentar Facebook terkait dengan penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2025. Kalau tadi kita berbincang dengan Bapak AKP Agus Sulistyo, Kabak SDM Polres Tabalong. Berikutnya dilanjut oleh Mbak Brigpol Endang Aryani. Pagi, Pak. Sehat ya, Mbak? Sehat. Mbak Endang, saya panggil Mbak Endang saja? Siap. Oke. Boleh. Beliau adalah Baminur Subbak Dalpers Bak SDM. Panjang banget, Mbak Endang. Polres Tabalong. Polres Tabalong. Ya, oke. Singkatannya apa ini, Mbak Endang nih? Bak Minur dan seterusnya ini. Itu jabatan, Pak. Kemudian itu ada Dalpersnya, ada pengendalian personel, Pak. Oke. Agak maju sedikit aja siap. supaya lebih ini. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Agus terkait dengan penerimaan anggota Polri. Dan tentu saja ini adalah sesuatu kesempatan bagi adik-adik kita di luar sana
untuk bisa menjadi anggota Polri. Apa komentar Mbak Endang terkait hal ini? Untuk komentarnya Pak, Mm-mm. dengan adanya rekrutmen ini mungkin akan lebih meningkatkan anggota Polri, kemudian jadi tambah banyak, Tambah tugasnya banyak, juga ya. mungkin nanti bisa berbagi lagi, karena kan Oke. kalau untuk sekarang polisi terhitung sedikit Sedikit, gitu, ya. Oke. apalagi khususnya di Polresta Balong. Kalau tampil di TV kelihatan Mbak Endang begini, orang-orang adik-adik putri kita jadi tertarik juga nih jadi polwan. Amin. Keren Itu begitu kan. tujuannya, Pak, Itu salah satu sebenarnya. tujuannya Iya, ya. siap. Apalagi ya boleh dikatakan lah akhir-akhir ini sering sekali kita dengar, kita ketahui bahwa polisi dipandang miring begitu Iya, siap. dengan adanya apa namanya viral yang kemarin Iya. gitu kan. Tapi setidaknya itu sudah dibantah oleh Pak Agus tadi ya. Siap. Oke, Mbak Endang, Siap. penerimaan anggota Polri ini ada posisi-posisi tertentu kah? Seperti misalnya di perusahaan nih, Siap. operator, ini admin, ini apa? Atau di Polri bagaimana? Khususnya kalau untuk penerimaan Polri, Mm-mm. itu, Pak, nanti kan ada bintara umum, Mm. itu biasanya nanti dikasih jabatan di sekitaran staf. Oh, staf, ya. Dan mungkin di Polres-Polres. Kemudian nanti kalau untuk bintara khusus itu sesuai dengan kompetensi khusus dia. Misalnya dia nakes, Pak, nanti akan ditempatkan di Bidokes, misalnya di bidang kesehatan. Kemudian dari IT juga sama kayak gitu. Oke, jadi apakah itu bisa milih, Mbak? Artinya misalnya, saya pengen di Polres bagian ini, bagian Satlantas misalnya, atau di Sabara, bisakah milih itu? Tidak, Pak. Tidak bisa Siap, ya, oke. itu sesuai dengan ini ya. Iya, siap. Oke, Mbak Endang, Siap. persyaratan-persyaratan yang seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi, apakah seluruhnya sama begitu ya untuk bintara misalnya syaratnya ini, untuk yang perwira misalnya, untuk yang akpol ini syarat-syaratnya, terutama syarat-syarat fisik misalnya Mbak Endang. Untuk yang bintara, Pak, akpol dulu ya, Pak ya. Akpol dulu, Kalau ha? untuk keseluruhan untuk persyaratan umum sama, Pak, Sama. yang seperti yang dijelaskan Pak Kabak tadi. Kemudian untuk yang persyaratan khusus itu yang berbeda-beda nanti, Pak. Oke, terutama dari tinggi badan semuanya, terus nilai juga untuk domisili rata-rata sama. Kalau untuk akpol, Pak, tinggi badannya itu untuk pria 165, kemudian yang untuk wanitanya 163. Oh, Kemudian dari bintara, bintara itu kan ada dua, Pak, bintara umum sama maksudnya kayak Bakomsus sama bintara umum. Kalau bintara umum itu, Pak, tingginya 165 untuk pria, 160 wanita. Dan bintara khusus seperti nakes tadi yang saya sampaikan pertama tadi itu 163 pria, 160 wanita begitu. Jadi ada perbedaan di tinggi badan prianya, Pak. Oh begitu. Sementara juga untuk di akpol juga berbeda. Iya, siap. Harus lebih tinggi begitu ya, Siap, setidaknya begitu ya. Kemudian untuk tamtama, Pak, itu khusus untuk pria saja. Oh ya? Iya, jadi untuk tamtama Polri itu khusus untuk pria saja. Penerimaan anggota Polri-nya untuk pria saja. Siap, nggih. Jadi kalau mau jadi polwan harus bintara begitu ya. Iya, siap. Oke. Paling rendah bintara. Bintara. Siap. Kalau boleh tahu nih Mbak Endang, ini sudah daftar nih. Siap. Kemudian kan orang tua paling tidak ingin tahu nih, Siap. nanti anakku ini jadi apa begitu kan, jadi polisi apa begitu kan ya. Kalau sudah anggaplah lulus misalnya begitu, keluarnya nih pangkatnya apa? Kalau Siap. misalnya tamtama, bintara dan akpol apa? Siap. Izin Pak, izin menjawab. Kalau untuk yang akpol itu kan pendidikannya 4 tahun, Pak ya. Untuk sekolah akademi juga, akademi kepolisian itu yang pasti nanti keluarnya atau lulusnya akan menjadi perwira. Perwira, Oke. ya. Kemudian untuk yang bintara itu pendidikannya selama 7 bulan. Kemudian keluarnya nanti setelah pendidikan akan pas dilantik itu akan menjadi bintara, Pak, seperti saya. Oh gitu. Oke. Kemudian untuk yang terakhir yang tamtama itu nanti akan menjadi pasukan, Pak. Biasanya ada di Brimob sama Polair biasanya. Oke. Mbak Endang, seperti yang saya katakan tadi ya, keren nih jadi polisi begitu ya. Susah nggak menurut pengalaman Mbak Endang untuk bisa jadi anggota Polwan seperti yang saat ini, Mbak Endang? Kadang-kadang masyarakat kan, ngalih ini maksudnya nih, apa ngarannya persyaratannya ngalih banar, tesnya uyuh banar misalnya begitu. Ada stigma negatif lah untuk penerimaan anggota Polri ini, terutama Polwan misalnya. Apa komentar Mbak Endang? Sebenarnya, Pak, kalau itu memang kita sukai, kita senang, kita ingin. Kita niati Iya, gitu ya? kita niati. Itu sebenarnya nggak ada yang susah, Pak. Oke. Sebenarnya kalau kita sudah
mau sesuatu, kita berusaha, kemudian itu akan berjalan sendiri Pak. Sebenarnya nggak mudah sebenarnya. Cuman kalau karena kita mau, jadi mudah. Jadi gitu, mudah begitu ya. Iya. Sebenarnya tidak mudah, tapi kita Iya. punya niat dan punya itikat baik, Iya. menjadi lebih mudah Iya, begitu ya. betul, nggih. Mbak Endang, persyaratan khusus apa Mbak Endang? Misalnya selain tinggi badan begitu, apakah juga perlu kondisi fisik seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi kan, sehat badan, sehat rohani dan jasmani. Artinya apakah persiapan buat adik-adik kita, apakah perlu olahraga atau apa untuk menjaga stamina? Bagaimana Mbak Endang? Oke, sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan tahapan seleksi ya Pak ya. Ya. Jadi di situ kita bisa mempersiapkan diri. Iya betul. Jadi untuk tahapan pertama itu ada seleksi administrasi Pak. Di situ nanti akan mencakup seperti data diri kita. Kemudian administrasi lainnya seperti riwayat dari sekolah kita kayak gitu. Lewat pendidikan. Ya, nanti untuk tes administrasi ini akan dilaksanakan di Polres Pak. Oke, setelah pendaftaran online ini ditutup. Kemudian yang kedua ada tes kesehatan tahap pertama, yaitu itu mencakup fisik kita. Jadi itu kita harus mempersiapkan diri Pak. Misalnya fisik kita ini kita check up dulu sebelum untuk daftar itu kita harus check up dulu, kita tahu kekurangan kita jadi kita bisa memperbaiki. Kemudian yang ketiga ada mungkin nanti ada selanjutnya tesnya tes akademik. Akademik itu mungkin terkait dengan pelajaran umum. Nah, kemudian ada tes psikologi, kemudian ada tes jasmani. Nah di situ jasmani ini Pak yang biasanya lari, kemudian push up dan renang dan lain-lain. Kemudian nanti ada psikologi tahap kedua juga, itu wawancara biasanya, dan yang terakhir itu pantauan penentuan akhir itu perankingan Pak. Jadi nanti setelah dapat kota dari Mabes, dari Polda kita melakukan perankingan. Setelah itu nanti dilihat nilainya semuanya, misalnya kotanya 100, kalau misalnya 1 sampai 100 itu sudah memenuhi syarat, berarti dinyatakan lulus. Oh begitu. Siap. Jadi ada semacam terakhir itu apa istilahnya Pantohir, penentuan siap. terakhir itu Ya. ditentukan berdasarkan ranking, Siap. berdasarkan kuota yang dipunyai oleh Polres kah atau Polda kah? Per Polda Pak. Per Polda. Ya misalnya di Polda Kalsel misalnya dibutuhkan 500 Amin. anggota Polri Siap. misalnya Amin. saja ini. Jadi kalau masuk dalam ranking itu Insya Allah bisa Siap. masuk ya. Oke. Oke, luar Nah, biasa. itu ranking itu kan Pak di total dari tes pertama sampai terakhir. Oh gitu. Iya, siap. Oke, Mbak Endang. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih jelas nih ke Polres aja nih. Boleh Pak, nanti ada di IG kami juga ada. Kami Oh, gitu punya ya. IG di situ nanti ada nomor HP juga Pak untuk akun IG-nya, nanti bisa langsung diakses di situ. Oke. Terakhir Mbak Endang, Ya. apa yang ingin Anda sampaikan kepada adik-adik kita di luar sana siap. agar mereka bisa tertarik dan tidak takut-takut lah untuk mendaftar jadi anggota Polri? Oke. Pesan-pesan setidaknya. Sedikit saja Pak untuk pesannya, karena pembukaan ini sudah berjalan berlangsung, langsung, tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Pesan-pesannya bagi ading-ading, putra putri Tabalong khususnya, jangan takut untuk daftar polisi karena polisi gratis. Gratis ya? Iya, siap. Oke, Gratis. tidak dipungut biaya ya? Mungkin biayanya bensin aja Pak. Oh, gitu? Ke Polres, iya. Sama melengkapi surat menyerat ya? Fotokopi dan lain, Fotokopi, materai dan materai, lain-lain. Ya, begitu ya. itu kan demi kita juga Pak Iya, ya. betul, Bukan betul. dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya tidak mengerti, silakan nanti Tanya bertanya. aja, tanya Siap. aja. Oke. Oke. Tetap semangat, Oke. gapai cita-citanya. Oke, Siap. terima kasih. Siap. Brigpol Endang Aryani, Siap Pak. Baminur Subbag Dalpers, bagian sumber daya manusia Polres Tabalong Siap. telah berbincang-bincang. Pak Agus juga terima kasih Pak Agus ya, Terima kasih juga sama. telah berbincang-bincang. Nanti kapan-kapan main-main ke sini lagi Mbak Siap. Endang. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan sumber daya manusia gitu ya. Ternyata mengasihkan ini. Setiap penerimaan nanti mungkin kesini lagi. Oke, boleh. Dan itu kami tunggu lagi nanti ya. Semoga tidak bosan ya Pak ya. Tidak lah, tentu saja. Apalagi ngobrol dengan Bapak Polisi seperti Pak Agus, Mbak Endang ini mengasihkan ternyata. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Polres Tabalong terkait dengan penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2025. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.